Variabel dan tipe data pada JavaScript. Variabel. Apa sih itu variabel? Variabel adalah suatu teman yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Jadi bayangkan kalau misalnya kalian punya sebuah kantong atau ember. Nah, ember itu yaitu namanya variabel, di mana ember itu kalian bisa isi apapun. Kalau misalnya ember kan isinya bisa air, bisa pasir. Nah, variabel juga sama. Variabel akan bisa menampung data atau konstanta di bahasa pemrograman tertentu di memorinya. Jadi bayangkan saja variabel itu sebuah baskom atau ember yang bisa kalian isi. Nah, bagaimana sih cara membuat variabel di JavaScript itu sendiri? Nah, cara membuatnya seperti ini ya. Var, nama variabel, sama dengan datanya. Nah, datanya ini jenisnya macam-macam ya. Bisa angka atau teks. Nah, untuk detailnya kalian bisa tahu isinya apa aja sih. Jadinya seperti ini. Nah, kalian bisa isi sebagai angka seperti ini. Misalnya var x sama dengan 5. Berarti variabel x ini isinya 5, variabel y ini isinya 6. Nah, variabel z ini berarti hasil kalkulasi dari x dan y dengan kalkulasi tambah. Jadi bisa kalian isi dan kalian juga bisa juga isi operasi aritmatika, yaitu kayak penambahan, pengurangan dan yang lain-lain. Nah, kita masuk ke tipe data. Jadi variabel ini kan baskom nih. Terus apa aja sih yang bisa dimasukin dalam baskom tersebut? Nah, jadi saya jelaskan dulu aja tipe data itu sendiri apa maksudnya. Tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Kata lain dari hal ini adalah deklarasi variabel. Nah, JavaScript mempunyai tipe data yang dapat digunakan. Jadi di ember itu bisa dimasukin apa aja sih. Nah, tipe data di JavaScript yang bisa di-assign ke variabel yaitu ada string, ada number, ada boolean atau true atau false, 0 atau 1 lah kalau bisa dibilang. Ada array dan juga ada objek. Nah, tipe data ini juga bisa digunakan bercampuran. Misalnya nih, kalian punya array-nya isinya string, array-nya isinya number, array-nya isinya boolean. Begitu juga dengan objek, sama. Jadi objek ini bisa kalian isi menggunakan ini ya istilahnya number, string juga, boolean, dan juga bisa nyimpan array. Jadi di dalam objek bisa nyimpan array, di dalam array bisa nyimpan objek. Jadi semuanya bisa disimpan di dalamnya. Nah, gimana sih setelah kita bikin tipe data, gimana cara ceknya? Jadi kalian bisa masuk ke sini ya. Jadi saat kalian sudah menginisialisasi variabelnya dan dengan isinya ataupun enggak, kalian bisa menggantikan di bawahnya yaitu type of nama variabelnya. Nah, nantinya JavaScript ini akan mengembalikan tipe dari variabelnya itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke ini ya, ke kodenya langsung sendiri agar kalian bisa tahu bagaimana cara kerja si tipe data dalam JavaScript ini. Jadi nih, misalnya saya punya satu variabel misalnya mobil, var mobil. Isinya apa sih? Oh, saya misalnya ingin isi mobil ini mobil Avanza. Berarti saya ketikkan Avanza. Nah, kalian akan baca seperti ini. Ini maksudnya apa? Undefined. Karena saat kalian bisa dibilang JavaScript ini setiap kita memasukkan sesuatu, maka akan mengembangkan sesuatu. Jadi kalian tidak harus bingung dulu untuk ini. Kita akan jelaskan di bagian yang fungsi nantinya untuk lebih detailnya. Tapi intinya saat kalian akses mobil, maka outputnya akan Avanza seperti ini ya. Jadi udah kelihatan ya. Oh, saya sudah memasukkan Avanza ini ke dalam mobil. Nah, Avanza ini tipenya apa sih kalau kalian bingung? Nah, sebenarnya sih kalau kalian bisa lihat bahwa kalau ada kutip atau petik seperti ini tipe datanya string. Tapi kalian untuk memastikannya bisa menggunakan type of mobil. Nah, akan dibalikan, oh tipe mobil ini string gitu. Begitupun dengan kalian misalnya pengen memasukkan nomor nih, misalnya var nilai misalnya. Nilai 90. Nah, saat kita cek
apakah nilai ini tipenya angka atau bukan, sama seperti itu bisa kita ketikkan type of mobil, nilai number. Jadi kalian sudah bisa pastikan bahwa jika kita masukin string seperti ini tipenya string, dan kalau masukkan nomor seperti ini tipenya number. Jadi kalau di JavaScript sendiri kita nggak inisialisasi dari awal gitu tipe datanya apa, tapi saat kita memasukkan data tersebut maka akan diklasifikasikan tipenya apa gitu. Nah sama juga selain ini kalian juga mungkin bisa memasukkan array var list mobil misalnya nih, kalian bisa masukkan seperti ini ya, Avanza, Agia, Hila. Nah seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah jika kita lihat isi list mobil ini apa, maka bisa kita lihat bahwa isinya array gitu, yaitu banyak dari apa ya istilahnya, kita menyimpan lebih dari satu variabel. Jadi kalau kalian anggapannya mungkin gini lah, kalian punya ember yang kalian masukkan embernya ke dalam ruangan, berarti kan kalian menyimpan sesuatu tapi embernya disimpan juga gitu di ruangan. Analoginya seperti itu, misalnya kalian punya ember 10, embernya ke 10-10 ini kalian masukkan ke dalam satu ruangan. Misalnya ember ini isinya air gitu, air misalnya ada air laut, air tawar, kalian masukkan ke dalam satu array yang namanya ruangannya kalian labelin, ruangan isinya jenis-jenis air gitu. Nah kalian bisa gunakan array seperti itu. Nah, saat kita cek juga type of ini, type of list mobil ya, list mobil, kalian akan lihat kenapa ininya objek gitu, padahal ini kita kan buat array kan sebenarnya, tapi kenapa returnnya objek? Karena pada JavaScript ini bisa dibilang array itu merupakan salah satu jenis dari objek. Nah kalau kalian juga mungkin bisa masukkan ini ya, masukkan objek misalnya nih, var mobil misalnya, mobil Avanza. Kalian mungkin di sini bisa masukkan misalnya nama mobil Avanza, merek Avanza itu kalau nggak salah intinya itulah Daihatsu, saya lupa mereknya, bukan Daihatsu atau Toyota. Nah jadi saat kita masukkan ini, maka saat kita cek mobil Avanza ini isinya apa ya. Nah mobil Avanza ini bentuknya objek seperti ini ya, dan saat kita cek type of mobil Avanza ini juga tipenya objek gitu. Jadi kalau kalian masih bingung kenapa ini array tapi bentuk apa sih namanya ininya saat kita cek ini objek, jadi array itu jenis dari objek. Tapi untuk penggunaannya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian nantinya. Ada yang memang kalian harus taruh dalam objek, ada yang kalian harus taruh dalam array. Biasanya kalau misalnya nanti ini tuh objek ini kalian masukkan ke dalam array. Jadi nama mobil misalnya nih, kalian punya list of nama mobil atau list nama mobil. Nah kan nggak mungkin kan cuma disimpan sekedar string doang, kalian kan pasti nyimpan data yang lebih banyak. Nah ini tuh bisa kalian taruh di sini ya, nama mobil Avanza, merek Daihatsu, nama mobil Agia, mereknya apa, Ayla juga sama seperti itu. Jadi kalian bisa kombinasikan antar tipe data di JavaScript itu sendiri. Nah sekian untuk pembahasan tipe data pada JavaScript itu sendiri.